Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy. Nah, mungkin ada teman-teman yang lagi mudik, ada yang di kampung daerah, masih menjalankan TikTok affiliate nggak? Sebenarnya teman-teman, kalau saya dulu punya keinginan, mimpi salah satunya dimanapun saya berada, saya tetap bisa berkarya, tetap ngonten. Nah, salah satunya TikTok affiliate. Nah, untuk tahun ini kebetulan saya nggak ada mudik, jadi ya tetap saya masih di rumah saja, jadi bisa ngonten. Nah, kalaupun saya mudik, teman-teman, saya bermimpi, bercita-cita, tetap saya bisa ngonten dimanapun saya, mau di kampung, mau di jalan, gitu. Makanya bisa bawa apa ya, bawa sampel ataupun juga udah stok konten, itu yang jadi dream saya. Saya dulu berpikir gini, teman-teman. Salah satu hal saat saya masih ngantor kerja, saya tuh pengen kerja dari mana saja bisa mendapatkan uang. Dulu yang saya jalankan adalah saya ngejalanin dunia online ini udah mulai dari runningnya itu semenjak tahun 2020, semenjak corona, yaitu bisa jalan gitu ya. Nah, waktu itu saya banyak menggunakan ads, Facebook ads, sampai akhir tahun 2024 itu saya off kan karena cenderung udah mulai kurang bagus di produk saya. Dan saya berpikir gimana ya, usaha saya untuk di online-nya udah kurang nendang nih gitu ya. Udah mulai drop, selain memang faktor ekonomi Indonesia yang saya rasa sih drop ya. Yang saya rasa di penjualan saya, dan itu saya coba tanya kanan kiri, memang Indonesia perekonomiannya lagi kurang baik-baik saja gitu. Tapi bukan berarti saya menyerah gitu. Akhirnya saya mengenal TikTok affiliate dan ini jawaban Tuhan, bahwasanya memang salah satunya the next yang saya coba, ini toh yang namanya affiliate. Ternyata dream saya dulu masih terkoneksi, tersambungkan gitu teman-teman ya, bahwasanya dimanapun kita berada, selagi masih ada bisa koneksi, kita bisa ngonten dan bisa menghasilkan uang, salah satunya di TikTok affiliate. Nah, ini mungkin salah satu jawaban Tuhan dari keresahan saya, gimana ya saya bisa dari manapun, saya bisa mendapatkan uang. Karena saya karena saya yakin bahwa dengan adanya revolusi internet ini, kita bisa mendapatkan uang dari bekerja dari mana saja, sesuai yang kita suka, yang kita hobi. Nah, sekarang saya dulu paling takut menjadi seorang penjual. Karena apa? Yang di benak saya, menjual itu susah, menjual itu sulit. Apalagi harus merayu-rayu orang, itu kemampuan yang sangat saya nggak punya. Saya seorang introvert yang sulit banget ngobrol sama orang, sampai saya itu untuk bisa bicara saya harus mengambil sekolah studi lanjutan, dan itu pun juga nggak lulus. Tetapi dari situ saya membuka membuka cakrawala berpikir saya, ternyata iya, siapapun kita ternyata bisa. Nah, lagi-lagi dari TikTok affiliate saya belajar bahwasanya bisa ala biasa itu nyata. Saya dulu awal-awal nggak ngerti sama sekali. Untuk mendapatkan 1.000-2.000 per hari aja saya nggak bisa. Terus saya akhirnya coba gila aja, saya hajar iklan, karena saya dulu sebelumnya udah pernah sering iklan di platform lain gitu ya, dan nyatanya berhasil. Tapi itu cara ngawur, ya nggak ngerti mana untung, mana profit dari DLL. Terus yang terjadi saya kena banned permanen. Lagi-lagi di sini saya belajar lagi, proses belajar itu memang ya seperti itu, penuh salah, gagal, salah. Tapi beruntungnya saya sudah ditempa oleh kehidupan di dunia entrepreneur. Saya sudah melewati bangkrut, gagal, remuk, hancur, bangun, turun lagi. Ya itulah yang saya jalankan sehari-hari, teman-teman. Nah, saya tetap masih berkeyakinan, iya, ternyata affiliate ini seperti doa-doa saya dulu gitu. Saya mimpi-mimpi saya dulu bahwasanya saya bekerja dari mana saja saya bisa. Nah, teman-teman, itu yang preambul yang saya ceritakan ini ya, bahwasanya kita tuh sekarang bisa menghasilkan uang dari mana saja sesuai yang kita suka. Contohnya apa ya sih, kita suka jualan, misalkan saya jualannya kayak gini-gini. Saya sekarang jualan tuh jadi hobi loh, nggak ngerti. Saya ngonten TikTok itu bukan sekedar ngonten, tapi kayak suka, seneng aja gitu. Saat produk saya yang saya tawarkan laku, bukan cuman cuan, tapi kepuasan secara psikologi saya kena, iya, seneng ya orang bisa nonton video saya dan mereka bermanfaat. Terus saya tadi pagi dicat lagi oleh Mas Alif Store, beliau cerita, Pak, sepertinya memang obat gigi ini belum belum banyak orang yang paham, belum orang menjalankan atau gimana, intinya kayak gitu, sehingga nggak ada banyak yang main obat gigi di ending Ramadan, di Idul Fitri. Dan ini peluang, Pak. Dan ini saya coba testing iklan, katanya 3 video view saya
saya dorong iklan dan alhamdulillah balik modal. Saya di capture sudah dapat 300.000. Sedangkan kalau 3 purchase itu modalnya berarti 99 ribuan kurang lebih ya kalau nggak saya salah ya. Coba 90.000 tambah 11%, berapa tuh? 90.000 ditambah 11%. Berarti 99.900 ya 100.000 lah. Dan beliau dapat 300.000 apa? Udah dapat profit 200.000. Kondisi saat ini terpantau akunku jeblok. Akunku yang biasanya di atas 100.000 komisi, hari ini jam segini coba kita cek berapa. Berapa ya? Ini akunku yang running, ya yang biasanya bisa mendapatkan 100 sampai 200.000 per hari komisi. Sekarang hari ini jam 4.49 dapat 14.400. Kenapa bisa? Karena setelah saya telusur, ini banyak toko yang close, yang sold out produknya. Artinya bisa jadi mereka tutup karena lebaran. Nah, saya lagi tadi saya pas udah kok bisa begini ya, saya coba renung, oh iya ya. Jadi pengaruh pada saat toko-toko penjualnya tutup ya pastinya komisinya turun, penjualan kita turun di situ. Walaupun produk saya FYP ikut turun, teman-teman. Yang FYP nggak tutup ternyata, tapi tetap turun karena overall. Nah itu video-video yang kita buat itu menyumbang video view, produk view. Nah pada video view keranjang kuningnya kosong, ternyata itu pengaruh teman-teman ya. Yang biasanya saya kemarin terakhir bisa menembus 50.000 produk view, hari ini jam segini dapat 6.000 produk view. Didorong iklan pun nggak kena. Nah ini teman-teman. Terus tadi saya juga sekilas ngeliat videonya Om Kerindro ya namanya. Aduh kok susah banget ya. Itu beliau cerita bahwa iya kami yang sudah duluan sebelumnya pernah menjalankan TikTok affiliate di tahun sebelumnya udah paham. Pada saat libur lebaran kita itu sudah hubungin sellernya. Kalian tutup nggak? Siapa yang masih buka? Mungkin dari yang penjualannya bagus ditanya. Tutup nggak? Nah, ternyata kita pun juga perlu terjadi koneksi antara kita dengan seller ternyata. Selama ini aku nggak pernah kontak seller gitu. Yang running aja gitu. Ternyata kedekatan itu juga perlu dibangun. Jadi ada komunikasi. Kalau mau tutup, nah beliau paham akhirnya apa? Produk-produk yang bagus, yang nggak tutup, di-push. Iklan. Dan saya tadi juga dengerin lagi dari Mas Birto. Saya udah jarang banget baca storybooknya. Tapi tadi saya iseng ada notis saya coba baca ngomongin ini juga gimana caranya. Ternyata kata dia bahwasanya banyak kok orang Indonesia yang nggak peduli mudik, nggak perlu libur, orang-orang yang berduit mereka beli aja, bahkan mereka kayak nggak peduli barangnya datang apa enggak, karena memang hobi, duitnya ada, hobi belanja dan suka-suka aja gitu, mau barang datang enggak, dan itu banyak. Nah makanya tembaklah itu. Caranya gimana? Ya sudah, bisa contohnya nih ya, sebelum produknya habis gak usah nunggu lebaran selesai, sekarang aja, mumpung nanti pas lebaran selesai pengirimannya jadi padat. Wah, dibalik lagi. Jadi call to action-nya dikuatin di situ, dibolak-balik kata. Dalam arti, buset, kayak gini pun digarap nih sama Master Birto gitu. Dipikirkan sampai call to action-nya aja seperti apa, tetap untuk merayu. Dan beliau juga punya mindset, ada orang-orang yang tetap belanja teman-teman, walaupun lebaran. Walaupun liburan, nggak peduli sama liburan pun bete di kampung main HP, wah beli. Nah nanti datangnya berapa hari kirim ke rumah. Itu loh. Bahkan terjadi di pikir sama itu gokil. Pantes ya mereka tetap running. Sedangkan saya dengan keluguan saya, ya sudah saya ngonten, saya nggak peduli produk mana yang bakal oke, yang bakal nggak tutup, yang nggak ini. Dan tadi saya juga nggak ada komunikasi dengan seller. Lagi-lagi pembelajaran lagi teman-teman. Jadi turun ini bukan cuman kesedihan, tapi juga pembelajaran. Oh yes, saya bersyukur dengan turun, saya mencari informasi, belajar. Ternyata saya dapat knowledge baru, ilmu baru. Nah itu teman-teman. Jadi setiap ada problem masalah itu ternyata ada hal yang dapat pembelajaran saya yang saya alami itu. Dan lagi-lagi TikTok affiliate ini teman-teman, kalau teman-teman bisa menjalankan dimanapun, kapanpun bisa melakukannya. Ini amazing teman-teman. Bayangkan dulu untuk kita menjemput rupiah itu harus ngantor dari jam ini sampai jam ini. Sekarang dimanapun, kapanpun, jam berapapun kita bisa. Bahkan tidak cuma di kantor, di ruangan. Sebentar, tadi ayam cuma sebungkus doang. Yes. Nih ada iklan bentar, istriku nanya. Jadi itulah teman-teman. Jadi saya ini masih
rada-rada kaget juga. Oh iya ya, yang saya bayang-bayangkan dulu, saya dulu selalu work from everywhere. Saya ngebayangin saat waktu itu saat usaha saya online jalan itu, saya sewa admin, kerja aja jawabin chat dari Jawa, dari kampung saya pengen apa namanya, mereka inilah yang melakukannya, nggak harus di Jakarta. Saya di kampung dengan udara yang dingin, yang segar, yang fresh, tapi saya ingin bertumbuh. Itu yang dalam kepala saya. Saya hire anak-anak yang dari sana, saya ajarkan, dan mereka ngadmin dari sana, closingnya di Jakarta. Pengiriman produk di Jakarta. Mereka, saya push iklan, masuk ke WA, mereka jawabin sampai closing, dan dikirim. Kliennya di Jakarta, pengiriman seluruh Indonesia yang terjangkau oleh itu gitu ya. Itu kebayang saya dulu. Gila, nggak begitu lama, berapa tahun selanjutnya TikTok hadir. Sebenarnya konsepnya hampir mirip, tapi yang kerennya saya nggak harus memikirkan pengiriman, saya nggak harus memikirkan gimana packing, nganter pakai ojek, pakai Paxel, DLL. Sekarang yang saya mimpikan itu bisa saya dengan hire admin untuk live TikTok, saya kumpulkan di area sini ataupun di Jawa, bisa saja saya pemegang akun. Tapi saya belum bisa runningkan ini, tapi itu ternyata sistem itu bisa gitu. Saya nggak perlu memangkas produk yang tadi, saya harus packing, produksi, bla bla, nggak peduli. Yang saya perlukan adalah knowledge-nya, gimana saya punya akun yang proper, yang dipercaya, yang bisa running. Saya tinggal hire admin untuk live, untuk konten, misalkan kayak gitu. Mau dimanapun bisa saja dilakukan. Keren nggak? Gokil. Terobosannya di luar nalar. Sampai yang saya dulu mimpi melakukan itu, saya sekarang tergagap-gagap. Gimana ini? Kok malah secepat ini? Yang dulu saya kayak lambat banget. Saya mikirin sistem, pening brother and sister, teman-temanku semua. Gimana kita mau jualan, sistemnya, pencatatan keuangan, itu salah satu yang saya pening. Saya belajar wirausaha, salah satu yang paling rumit bagi saya adalah sistem administrasi. Gimana mengatur pencatatan keuangan, laporan keuangan, gendeng palane, beleduk, belum perizinan teman-teman. Itu yang saya rasakan selama saya belajar usaha. Itu yang pening. Belum lagi nanti memperpanjang perizinan, DLL. Di otak saya dulu, untuk mendapatkan uang, keren adalah apa? Saya jadi produsen. Menjual sekalian, makanya profitnya besar. Tapi nyatanya tidak seenak itu Ferguson. Maka TikTok Affiliate bisa diterobosan teman-teman. Ya untuk bolos pembelajaran, bahkan untuk berbisnis serius pun bisa. Jadi nanti akan terbagi si seller itu sebagai produsen, mereka yang bagian pengiriman, bagi ngadapin barang. Nah kita sebagai tempurnya di depan, dan kita fair, kita mendapatkan komisi yang dijelaskan dari awal. Saya bilang sistemnya gendeng. Kayak gini ya ternyata yang terjadi setelah saya coba pikirkan, tapi ternyata begini. Saya belum berpikir ke depan lagi. Gimana nih? 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun akan datang dengan adanya metaverse segala macam. Yang saya bilang saya masih jet lag nih. Gimana ya nanti? Kita punya toko, seakan-akan kita baru di dalamnya, kita main, tapi kita pakai avatar kita dimanapun. Belum zaman AI, konten mungkin bisa jadi sekarang kita nggak produce, bukan kita lagi, tapi dengan kita mau nggak mau bisa jadi dengan gayanya AI. Kita ngomong, tapi bukan kita yang ngomong. Konten itu nanti gimana lagi, udah nggak kebayang lagi. Cara marketingnya, cara bikin kontennya, crazy nggak? Oke teman-teman, itu keresahan, kebahagiaan, kegundahan, apapun itu, saya ramu dalam itu yang sore ini. Ya, dibalik satu sisi, ngeliat komisinya turun kecil, tapi satu sisi, belajar lagi, knowledge baru lagi, bersyukur teman-teman ya. Berapapun itu, kita syukurin, kita jalanin, dan ini ada akunku yang lain, ada yang closing, ada yang enggak juga gitu ya. Ini coba saya tag lagi akunku yang herbal, ini 1, 2, kok ada aja sekarang. Kemarin susah banget. Sekarang di kondisi malah yang sepi. Orang-orang padamu di liburan. Ada tuh yang closing. Dapat 11.000. Alhamdulillah. Kemarin akunku yang no backsound itu ternyata malah nggak ada yang closing. Kenapa? Lagi-lagi tadi problemnya. Tokonya pada tutup, barangnya sold out. Yang biasanya ada setiap saya upload, biasanya ada yang closing, tapi ternyata enggak. Teman-teman, nah akunku utama hari ini nggak ada closing. Kemarin tiba-tiba nongol. Nah itu. Jadi pengatur rezeki itu Gusti Allah. Akun yang bisa running tiba-tiba sekarang turun. Nah, pas lagi kan teman-teman? Coba lain akunku yang lain, coba tak cek lagi apakah ada perkembangan.
Walau alam. Sebentar, check it out. View-nya bagus di sini, tapi perkembangannya ternyata pelan-pelan saja, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman. Ceritaku sore ini tentang suka dukanya menjadi affiliate dan juga mimpi-mimpi kedepannya tentang affiliate dan tentunya juga tentang entrepreneurship wirausaha. Lagi-lagi tetap berkarya, teman-teman, apapun kondisinya, berkarya terus. Yakinlah yang mengatur rezeki Tuhan, bukan kita, tapi tugas kita adalah lakukan ikhtiar unlimited semaksimal mungkin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, 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 dan semangat!